Lombok Barat tidak benar-benar tenang. Seorang polisi muda, Brigadir Esko Fascarelli, ditemukan tewas dengan luka tembak di rumah rekan sesama anggotanya, Bribtu Rizka Sintiani. Awalnya, semua mengira kasus ini akan cepat selesai. Satu pelaku, satu korban, dan satu motif. Tapi penyelidikan justru membuka sesuatu yang jauh lebih gelap. Di balik seragam, ada rahasia keluarga yang perlahan terbongkar. Kini, bukan hanya Rizka yang harus bertanggung jawab, tapi juga ayah, ibu, dan adiknya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Mengapa satu keluarga bisa terseret dalam kasus pembunuhan yang mengguncang institusi kepolisian? Inilah kisah yang mengoyak nurani, kisah tentang cinta keluarga yang berubah menjadi bencana. Bukan hanya Bribtu Rizka, ayah, ibu, dan adiknya kini ikut terseret kasus pembunuhan Esko. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bica. Rasaja, mari kita lanjut ceritanya. Suasana malam di perumahan Dinas Polri, Lombok Barat, begitu tenang. Lampu-lampu jalan menyala redup, menerangi deretan rumah berukuran seragam, berwarna abu dengan atap merah pudar. Di salah satu rumah, nomor 27, tampak cahaya lampu ruang tamu masih menyala meski jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Rumah itu milik Bribtu Rizka Sintiani, seorang anggota polisi wanita berusia 27 tahun. Ia tinggal sendiri, namun sering dikunjungi keluarganya. Ayahnya Samsul, pensiunan pegawai kecamatan, ibunya Parmi, ibu rumah tangga yang lembut, dan adiknya Dika, mahasiswa semester akhir yang dikenal pendiam. Keluarga kecil itu dikenal rapi dan sopan di mata tetangga. Tak ada yang menyangka, dari rumah sederhana itu kelak akan muncul berita yang mengguncang CNTB. Malam itu, Rizka baru saja pulang dari dinas sore. Seragamnya masih melekat, hanya topinya yang sudah ia lepas. Ia tampak letih, tapi ada sesuatu di wajahnya, campuran antara gelisah dan cemas. Di meja makan, 2 cangkir kopi masih hangat, dan di kursi seberang, duduk seorang pria dengan seragam yang sama, Brigadir Esko Fascarelli, rekan satu kesatuan yang juga sahabat dekatnya. Mereka sudah saling kenal sejak masa pendidikan di SPN. Hubungan mereka sering disalahpahami orang sekitar, tapi sejatinya mereka dekat seperti saudara. Namun beberapa bulan terakhir, hubungan itu berubah dingin. Ada selisih paham yang tidak pernah benar-benar diselesaikan, entah karena ego, atau karena masalah pribadi yang tak ingin mereka bicarakan di kantor. "Aku cuma pengen kamu jujur, Rizka," kata Esko malam itu, suaranya pelan tapi tegas. Rizka terdiam, menatap meja. "Aku nggak tahu lagi harus jelasin apa, Es. Semua sudah terlalu rumit." "Rumit? Atau kamu yang sengaja bikin rumit?" Esko membalas dengan nada getir. Suasana memanas. Di luar, angin mulai berembus kencang, membuat dedaunan di halaman depan bergoyang-goyang. Seekor kucing melintas di pagar, menatap rumah itu lama seolah tahu ada sesuatu yang tak wajar. Rizka berdiri, menatap Esko dengan mata berkaca. "Kamu nggak ngerti, Es. Aku nggak pernah maksud nyakitin siapapun. Tapi kamu juga jangan maksa aku terus kayak gini. Rizka, kamu tahu aku cuma mau bantu. Tapi kalau kamu terus nutup-nutupin, semua bisa berantakan." Kata-kata itu menjadi yang terakhir didengar oleh tetangga sebelah, Bu Surti, yang kebetulan sedang menyapu teras. Ia sempat mendengar suara piring jatuh, lalu hening panjang. Tapi karena berpikir itu hanya pertengkaran kecil, ia tak berani mendekat. Sekitar pukul 22.45, cahaya dari rumah itu padam. Hanya suara motor terdengar menjauh dari arah rumah. Tak ada yang tahu siapa yang meninggalkan tempat itu lebih dulu. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang. Seorang rekan kerja menemukan Brigadir Esko terbujur kaku di ruang tamu rumah Rizka. Ia datang setelah Esko tak masuk apel pagi dan tak bisa dihubungi sejak malam sebelumnya. Saat polisi datang, pintu rumah tak terkunci, dan di lantai ruang tamu masih terdapat bekas air bercampur cairan yang mencurigakan. Rizka saat itu tidak ditemukan di rumah. Ia baru muncul 2 jam kemudian di Polres Lombok Barat, dengan wajah pucat dan suara gemetar. Saya yang terakhir bersamanya, Pak," ucapnya pelan di depan penyidik. "Kami sempat bicara, tapi setelah itu saya pergi. Saya tidak tahu apa-apa lagi." Namun penyidik yang memeriksanya merasa ada yang janggal. Cerita Rizka terdengar runtut tapi terlalu rapi. Tidak ada celah, tidak ada emosi yang jujur. Ia seperti menghafal sesuatu yang sudah ia susun sebelumnya. Beberapa jam kemudian, rumahnya dipasangi garis polisi. Wartawan berdatangan. Masyarakat geger. Nama Rizka tiba-tiba muncul di semua berita lokal.
seorang polwan muda, disorot dalam dugaan keterlibatan kasus kematian rekan kerjanya sendiri. Sementara di rumah keluarga Rizka di Desa Kediri, ayahnya Samsul hanya bisa menatap layar televisi dengan wajah pucat. Ini pasti salah paham, gumamnya lirih. Istrinya, Parmi, menangis sambil memegangi ponsel, berusaha menelepon anaknya yang kini sudah diinterogasi. Namun satu hal yang membuat penyidik makin curiga, sekitar pukul 11 malam, sinyal ponsel Rizka sempat terdeteksi di wilayah rumah orang tuanya, padahal ia mengaku langsung menuju kantor setelah meninggalkan rumah dinas. Apakah ia sempat pulang? Apakah keluarga tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Pertanyaan itu menggantung di kepala semua orang. Di Mapolres, penyidik mulai menelusuri setiap jejak kecil, sidik jari di cangkir kopi, bekas langkah di lantai, hingga pesan-pesan terakhir di ponsel Esko yang sebagian sudah dihapus. Dari sana, satu demi satu kejanggalan muncul. Sementara itu, Rizka duduk termenung di ruang interogasi. Tangannya bergetar, dan matanya menatap kosong ke tembok dingin. Di luar ruangan, hujan turun deras membasahi halaman kantor polisi. Ia tahu, badai sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, di antara bunyi petir dan rintik hujan, Lombok Barat menjadi saksi dari awal tragedi panjang. Tragedi yang bukan hanya akan menjerat satu orang, tapi akan menyeret seluruh keluarganya ke dalam pusaran kasus paling kelam yang pernah mereka hadapi. Dan tak seorang pun, bahkan Rizka sendiri, tahu bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil malam itu akan mengubah segalanya, nama baik, keluarga, dan masa depannya. Sementara di kejauhan, di rumah keluarganya di Kediri, Ibu Parmi menatap foto Rizka kecil yang tergantung di dinding, sambil berbisik, "Nak, apa yang sebenarnya terjadi malam itu?" Sudah hampir sebulan sejak malam kelam itu. Rumah dinas nomor 27 kini kosong dan terkunci. Garis polisi masih membentang di pagar depan, warnanya mulai pudar diterpa panas dan hujan. Setiap kali warga melintas, mereka berhenti sejenak, ada yang berbisik, ada pula yang berdoa pelan. Tak ada yang bisa melupakan kabar yang mengguncang itu, seorang polwan muda diduga terlibat dalam kematian rekan kerjanya sendiri. Di Mapolres Lombok Barat, penyidik bekerja tanpa henti. Berkas-berkas mulai menumpuk di meja Kasat Reskrim, AKP Harun Prasetyo, yang dikenal teliti dan keras kepala. Ia tak mau terburu-buru mengambil kesimpulan. "Kita nggak bisa cuma dengar pengakuan satu sisi," katanya kepada timnya suatu pagi. "Kita harus tahu siapa saja yang sebenarnya terlibat malam itu." Dari hasil pemeriksaan forensik, tidak ditemukan tanda-tanda perkelahian besar di tubuh Brigadir Esko. Tapi ada bekas luka kecil di bagian leher, serta sisa cairan kopi yang mengandung zat penenang ringan. Temuan itu membuat penyidik berpikir keras. Apakah kematian itu disengaja, atau hasil dari tindakan panik seseorang? Nama Rizka kembali menjadi pusat perhatian. Sejak awal, ia bersikeras bahwa dirinya tidak tahu menahu soal kematian Esko. Namun, yang membuat semua pihak tercengang adalah ada jejak komunikasi antara Rizka dan keluarganya pada malam kejadian, tepat setelah waktu yang diduga menjadi momen kematian Esko. Pukul 22.50, hanya beberapa menit setelah tetangga mendengar suara keras dari rumahnya, ponsel Rizka sempat melakukan panggilan singkat ke nomor sang ayah, Samsul. Tidak sampai 1 menit. Setelah itu, panggilan terputus. Namun 2 jam kemudian, sinyal ponsel Rizka berpindah ke arah Desa Kediri, lokasi rumah keluarganya. Penyidik mencatat hal itu sebagai anomali serius. Sebab dalam keterangannya, Rizka mengaku langsung menuju Polres, bukan ke rumah orang tuanya. Ketika ditanya soal perpindahan lokasi sinyal itu, Rizka hanya menunduk dan menjawab pendek, "Saya nggak ingat." AKP Harun tahu, ini bukan lupa biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan. Maka, ia memerintahkan penyelidikan tambahan terhadap keluarga Rizka. Tak butuh waktu lama, tim lapangan menemukan hal lain yang mencurigakan. Ayah Rizka sempat terlihat di area perumahan dinas pada malam kejadian, berdasarkan keterangan Satpam Kompleks yang baru berani bicara setelah beberapa minggu berlalu. "Dia datang pakai mobil tua, warna perak," ujar Satpam itu. "Saya kira cuma mau nganter makanan buat anaknya. Tapi setelah itu, saya nggak lihat dia keluar lagi sampai hampir tengah malam." Keterangan itu memperkuat dugaan bahwa keluarga Rizka mengetahui sesuatu. Maka, pada awal Oktober, Polres menggelar gelar perkara tertutup. Di dalam ruangan, belasan perwira duduk melingkar di depan layar proyektor yang menampilkan foto-foto bukti. Di tengah ruangan, wajah Harun tampak tegang. Ia menunjuk salah satu foto, rekaman CCTV dari pos keluar perumahan. "Tuh, jam 23.30. Mobil yang sama keluar dari kompleks. Tapi siapa di dalamnya?" katanya.
Salah satu penyidik menjawab pelan, platnya terdaftar atas nama Samsul, ayah kandung Rizka. Ruangan langsung hening. Tak ada yang berani bicara. Semua tahu, arah kasus ini mulai melebar. Bukan hanya soal Rizka dan Esko, tapi soal siapa saja yang ikut berperan setelah kejadian malam itu. Sementara itu, di ruang tahanan wanita, Rizka duduk sendirian. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia jarang bicara dengan tahanan lain, lebih sering menatap kosong ke dinding. Di tangannya, ia menggenggam surat kecil dari ibunya. Isinya pendek. "Nak, apapun yang terjadi, Mama selalu di pihakmu. Tapi tolong jangan sembunyikan apa-apa lagi. Kebenaran pasti muncul, meski pelan." Surat itu membuat dadanya sesak. Ia tahu, ibunya pasti sudah dipanggil polisi. Tapi bagaimana bisa mereka tahu tentang malam itu? Rizka ingat jelas, setelah Esko terdiam di ruang tamu, ia panik. Ia mencoba menelepon seseorang, dan tanpa berpikir panjang, ia menghubungi ayahnya. Samsul datang dengan wajah panik, membawa serta istrinya. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Menurut pengakuan awal Rizka yang masih tersirat, ayahnya hanya membantu, menenangkan situasi, dan menyuruhnya pergi ke kantor untuk melapor. Tapi mengapa kemudian bukti-bukti di rumah justru terlihat seperti disapu bersih? Siapa yang menghapus data di ponsel Esko? Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan di meja penyidik. Dan setiap kali Rizka dimintai keterangan, ia hanya menjawab, "Saya nggak ingat," atau "Saya sudah terlalu takut waktu itu." Namun AKP Harun tidak puas. Ia memerintahkan timnya mengamati pola komunikasi keluarga itu seminggu sebelum kejadian. Hasilnya mengejutkan, ada pesan dari nomor milik adik Rizka, Dika, yang dikirim pada sore hari sebelum tragedi. Pesan itu berbunyi, "Kak, jangan ketemu dulu kalau dia datang. Biar bapak yang urus." Pesan itu menjadi titik balik penyelidikan. Harun langsung menulis catatan besar di papan tulis ruang penyidik. Keluarga terlibat sebelum kejadian. Berita tentang perkembangan kasus mulai bocor ke media. Reporter dari berbagai stasiun televisi berkumpul di depan Polres. Mereka melaporkan kabar bahwa polisi mulai memeriksa orang-orang terdekat Bribtu Rizka. Masyarakat pun mulai berdebat, ada yang percaya Rizka hanya dijebak, tapi tak sedikit yang menganggap keluarganya ikut andil menutupi sesuatu. Sementara itu, di rumah tua di Kediri, suasana mencekam. Samsul, Parmi, dan Dika duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Di meja, surat panggilan resmi dari kepolisian tergeletak. Mereka diminta hadir ke Mapolres untuk memberikan keterangan tambahan. "Pak, kita harus cerita yang sebenarnya," ucap Parmi dengan suara bergetar. Samsul menghela napas panjang. "Kalau aku cerita semua, anak kita bisa hancur, Mar. Dan kalau aku diam, aku juga nggak bisa tidur." Dika, yang dari tadi menunduk, akhirnya berkata pelan, "Kita udah terlalu jauh, Pak. Semua ini pasti kebuka." Hening. Hanya suara jangkrik di luar jendela. Malam itu, untuk pertama kalinya, keluarga Rizka tak bisa tidur. Mereka tahu, waktu terus berjalan, dan kebenaran yang selama ini mereka coba lindungi perlahan akan keluar ke permukaan. Dan pada pagi harinya, sebuah pengumuman resmi muncul dari kepolisian, akan ada 4 tersangka baru yang ditetapkan setelah gelar perkara lanjutan. Nama-nama itu belum diumumkan. Tapi di desa Kediri, semua orang sudah tahu kepada siapa kabar itu mengarah. Pagi itu, udara di desa Kediri, Lombok Barat, terasa lebih berat dari biasanya. Hujan semalam menyisakan genangan kecil di jalanan tanah depan rumah keluarga Bribtu Rizka Sintiani. Dari dalam rumah sederhana bercat krem itu, terdengar suara samar-samar orang berbicara dengan nada tegang. Di meja ruang tamu, 3 lembar surat panggilan polisi tergeletak berdampingan, basah oleh tetesan air mata. Nama-nama di surat itu jelas terbaca, Samsul, Parmi, dan Dika. Mereka bertiga diminta datang ke Mapolres Lombok Barat untuk dimintai keterangan sebagai saksi tambahan. Namun di hati masing-masing, mereka tahu, ini bukan sekadar panggilan biasa. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Samsul, sang ayah, duduk di kursi rotan sambil menggenggam surat itu erat. Wajahnya kaku, matanya menatap kosong ke arah dinding yang penuh dengan foto keluarga. Di sebelahnya, Parmi tak henti-hentinya beristighfar, sementara Dika hanya menunduk dengan tangan terkepal di pangkuan. "Bapak harus datang," ucap Parmi akhirnya dengan suara serak. "Kalau kita terus diam, nanti malah makin buruk. Rizka butuh kita jujur." Samsul menggeleng pelan. "Kalau aku jujur, Mar, kamu siap tanggung akibatnya? Anak kita bisa habis. Semua orang bakal tahu apa yang terjadi malam itu. Lebih baik hancur karena jujur, daripada hidup dalam dusta, Pak."
Kalimat itu menggema di ruangan yang dingin dan sunyi. Dika, yang sejak tadi diam, akhirnya berdiri. Aku ikut Bapak. Aku capek sembunyi terus. Kalau malam itu aku nggak nelpon Kak Rizka, mungkin semua ini nggak akan terjadi, katanya pelan. Suaranya bergetar, tapi matanya tegas. Mereka bertiga berangkat pagi itu juga. Mobil tua milik Samsul berjalan pelan di jalanan basah menuju Mataram. Di sepanjang jalan, tak ada satupun dari mereka yang bicara. Hanya suara wiper mobil dan radio yang memutar berita lokal tentang perkembangan kasus kematian Brigadir Esko yang kini memasuki tahap baru. Setibanya di Mapolres, suasana tampak ramai. Wartawan sudah menunggu di luar pagar. Begitu mobil mereka berhenti, kilatan kamera langsung menyala. Namun polisi yang berjaga segera membantu mengantar keluarga itu masuk ke dalam, menjaga agar tidak ada kericuhan. Di ruang pemeriksaan, suasana terasa sesak. Dinding berwarna abu muda, lampu neon yang terang, dan suara kipas angin tua yang berdengung di pojok ruangan. Samsul diminta duduk di kursi pertama. Di depannya, AKP Harun Prasetyo dan dua penyidik lain sudah siap dengan berkas dan perekam suara. Pak Samsul, kata Harun dengan nada datar tapi tegas. Kami tidak menuduh. Kami hanya ingin tahu kebenaran. Apa yang Bapak lakukan malam tanggal 14 September di rumah dinas anak Bapak? Samsul menunduk lama. Nafasnya berat. Saya datang karena Rizka nelpon saya, Pak. Dia panik. Katanya temennya pingsan di rumahnya. Saya nggak tahu harus gimana. Saya sama istri langsung berangkat. Lalu apa yang Bapak lihat di sana? Samsul mengusap wajahnya, suaranya mulai parau. Esko sudah nggak bergerak. Rizka duduk di lantai, nangis. Saya bingung, Pak. Saya cuma ingin bantu anak saya. Saya takut kalau kejadian itu malah bikin dia dituduh. Penyidik mencatat setiap kata dengan teliti. Harun menatap Samsul lekat-lekat, lalu bertanya lebih tajam, apakah Bapak membersihkan rumah itu sebelum Rizka ke kantor? Samsul terdiam. Ia menatap meja, lalu menggeleng cepat. Saya cuma bersihin gelas yang jatuh. Saya nggak hapus apa-apa, Pak. Namun di ruangan lain, pemeriksaan terhadap Parmi memberikan cerita berbeda. Dengan suara lirih dan mata berkaca, ia mengatakan hal yang tak pernah disebut suaminya. Saya sempat lihat suami saya lap lantai di ruang tamu. Dia bilang biar nggak kelihatan kotor. Tapi saya tahu, itu bukan sekadar kotoran kopi. Saya takut, Pak. Saya benar-benar takut. Keterangan itu langsung membuat Harun memanggil Dika untuk diperiksa lebih lanjut. Pemuda itu duduk dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat penyidik memperlihatkan pesan singkat yang dikirimnya sebelum kejadian. Kak, jangan ketemu dulu kalau dia datang. Biar Bapak yang urus. Kenapa kamu kirim pesan ini, Dik? Tanya penyidik. Dika menatap layar ponsel di depan meja. Waktu itu Kak Rizka cerita dia lagi ada masalah sama Esko. Aku takut dia disakiti, jadi aku suruh Bapak datang. Tapi aku nggak tahu bakal jadi begini. Hening panjang memenuhi ruangan. Dika mulai menangis. Harun mematikan perekam suara sejenak dan menatapnya dengan empati. Nak, kamu tahu nggak, kebenaran itu kadang nyakitin, tapi cuma itu yang bisa nyelamatin orang. Jangan bohong lagi, ya. Sore harinya, pemeriksaan selesai. Keluarga Rizka keluar dari ruangan dengan langkah berat. Wartawan kembali mengejar mereka, tapi petugas segera menahan kerumunan itu. Samsul tidak bicara sepatah kata pun. Namun raut wajahnya sudah cukup menjelaskan, ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan kini ia tak lagi bisa menahannya lama. Malamnya, di rumah, suasana lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara hujan di atap seng yang terdengar. Parmi duduk di dapur sambil menatap foto keluarga di dinding. Dulu aku bangga punya anak polwan, katanya lirih. Sekarang setiap kali orang lihat aku, rasanya semua mata menuduh. Samsul tak menjawab, ia hanya menatap keluar jendela, ke arah jalan yang basah. Di kepalanya, suara AKP Harun terus terngiang. Kalau Bapak memang cuma ingin bantu anak, kenapa jejak panggilan dan mobil Bapak ada di lokasi 2 kali malam itu? Ia tidak punya jawaban. Yang ia tahu, semua keputusan yang diambil malam itu, dari rasa panik, takut, dan cinta seorang ayah kepada anaknya, kini berubah menjadi bumerang yang menghancurkan segalanya. Dan ketika tengah malam tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Besok, hasil gelar perkara diumumkan. Bersiaplah. Samsul mematung. Matanya menatap kosong ke layar ponsel. Ia tahu, tak ada jalan kembali. Esok hari, keluarga mereka tak lagi sekadar saksi. Mereka akan menjadi bagian dari kasus yang kini mengguncang seluruh Lombok Barat. Pagi itu,
udara di sekitar rumah keluarga Bribtu Rizka di kawasan Kediri, Lombok Barat, terasa lebih berat dari biasanya. Sejak kabar penetapan status tersangka bagi ayah, ibu, dan adiknya menyebar, rumah sederhana bercat hijau muda itu nyaris tak pernah sepi dari tatapan warga. Pintu depan selalu tertutup rapat, tapi suara dari dalam kadang terdengar lirih, antara isak tangis dan desahan penyesalan yang tak bisa disembunyikan. Suryadi, ayah Rizka, hanya duduk di kursi kayu di ruang tamu, tatapannya kosong ke arah foto keluarga yang tergantung di dinding. Di foto itu, Rizka masih berseragam lengkap, tersenyum lebar diapit orang tuanya dan adiknya, Nadia. Semua tampak bahagia, seolah masa depan mereka terbuka luas. Tak ada yang menyangka, kini foto itu menjadi saksi bisu kehancuran satu keluarga. Di luar, mobil polisi terlihat berhenti sesaat di depan pagar rumah. Warga yang tengah lewat melambatkan langkahnya, sebagian berbisik, sebagian lagi memilih berpaling, pura-pura tak tahu. Namun, rasa ingin tahu di mata mereka tak bisa disembunyikan. Setiap kali ada kendaraan berseragam berhenti di situ, bisik-bisik pun pecah. Nama, Rizka, kembali dibicarakan, kali ini bukan lagi sebagai anggota Polri berprestasi, tapi sebagai simbol dari tragedi yang mencoreng institusi dan keluarga sendiri. Di Mapolres Lombok Barat, situasi tak kalah tegang. Ruang penyidik pagi itu dipenuhi berkas tebal dan wajah-wajah serius. Anton, pengacara yang sejak awal mendampingi Bribtu Rizka, datang lebih awal dari biasanya. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Penyidik berencana memeriksa kembali 4 anggota keluarga yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka, Suryadi, istrinya Purnama, serta 2 anak mereka, Rizka dan Nadia. Anton menatap lembaran BAP di tangannya. Ada sesuatu yang membuatnya gelisah, keterangan dari salah satu saksi yang menyebut bahwa malam sebelum kejadian, lampu rumah keluarga itu menyala sampai larut, dan terdengar suara pertengkaran kecil dari dalam. Apakah benar keluarga ini tahu apa yang akan terjadi malam itu? Batinnya bergolak. Sementara itu, di ruang tahanan sementara, Rizka duduk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk. Sudah hampir sebulan ia mendekam di sana sejak penetapan status tersangkanya pada 19 September. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tetap tenang, bukan karena ia merasa tak bersalah, tapi karena ia sudah lelah melawan rasa bersalah yang menghantui setiap malam. Ketika kabar penahanan orang tuanya sampai padanya, Rizka hanya bisa menangis. Kenapa mereka harus ikut terlibat, katanya lirih kepada Anton yang datang menjenguk. Anton menatapnya lama, mencoba menenangkan. Rizka, penyidik hanya mengikuti bukti. Tapi ingat, tidak semua yang terlihat adalah kebenaran. Rizka menggeleng lemah. Saya yang salah, Pak. Saya yang mulai semuanya. Di sisi lain, Purnama, ibunya, berusaha tegar saat menjalani pemeriksaan. Namun, di balik ketegasannya, ia menyimpan luka yang dalam. Saya hanya ingin melindungi anak saya. Saya tidak tahu apa yang benar dan salah waktu itu, ujarnya dengan suara parau. Penyidik menatapnya tajam, lalu mencatat sesuatu di kertas. Ibu, melindungi anak itu wajar. Tapi jika melindungi dengan cara menutupi kejahatan, itu lain perkara. Air mata Purnama menetes. Saya tidak tahu harus bagaimana, Nak. Dunia saya runtuh sejak malam itu. Anton, yang mengikuti proses itu dari luar ruangan, hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu, kasus ini bukan sekadar soal hukum. Ini soal keluarga yang terseret dalam lingkaran keputusan buruk, rasa takut, dan cinta yang salah arah. Sementara itu, di luar kantor polisi, puluhan wartawan sudah berkumpul. Mikrofon, kamera, dan sorotan lampu menanti siapapun yang keluar dari pintu utama. Nama Bribtu Rizka terus disebut-sebut, berita terus digoreng menjadi sensasi. Keluarga polisi jadi tersangka pembunuhan rekannya sendiri, begitu bunyi headline di layar televisi nasional. Namun di balik semua hiruk-pikuk itu, ada satu hal yang belum terungkap ke publik, sesuatu yang Anton curigai sejak awal, siapa sebenarnya yang pertama kali memprovokasi malam kejadian itu? Mengapa Brigadir Esko datang ke rumah Rizka malam itu dalam keadaan marah? Anton tahu, jawabannya ada pada satu orang, Nadia, adik Rizka, yang sejauh ini memilih diam. Sejak awal penyidikan, Nadia hanya memberikan keterangan singkat, tidak menolak, tapi juga tidak membuka banyak hal. Ia tampak trauma, namun di matanya tersimpan sesuatu yang belum sempat terucap. Ketika akhirnya Anton mendapat izin untuk berbicara langsung dengan Nadia di ruang pemeriksaan, ia membuka pembicaraan dengan lembut. Nadia, semua ini bisa berakhir lebih ringan kalau kamu mau cerita apa yang sebenarnya terjadi. Nadia menatapnya lama. Pak, kalau saya cerita, semuanya akan berubah.
keluarga saya tidak akan pernah bisa pulih. Kadang kebenaran memang menyakitkan, balas Anton perlahan. Tapi diam hanya akan memperpanjang luka. Air mata Nadia jatuh satu persatu. Ia menggigit bibir, berusaha menahan tangis, lalu akhirnya berbisik, "Saya tahu siapa yang pertama kali menyentuh pistol malam itu." Anton menatapnya tajam. "Siapa, Nadia?" Namun sebelum jawaban keluar, pintu ruangan diketuk. Penyidik memanggil Anton untuk keluar sebentar. Saat ia kembali, Nadia sudah terdiam, menunduk, tak mau bicara lagi. Hari itu, Anton tahu, kebenaran masih terkunci rapat. Tapi kunci itu, entah bagaimana, kini ada di tangan Nadia. Malamnya, Lombok Barat kembali hening. Namun di balik keheningan itu, badai sebenarnya baru saja dimulai, badai yang akan mengguncang reputasi, karir, dan kehormatan satu keluarga polisi yang dulu dihormati, kini terjerat dalam tragedi yang mereka ciptakan sendiri. Langit Lombok Barat sore itu tampak kelabu. Awan tebal menggantung di atas Mapolres, menandakan hujan akan segera turun. Di dalam gedung, suasana tak kalah berat. Setelah berminggu-minggu penyelidikan intensif, satu demi satu fakta mulai terungkap, tapi benang merahnya masih kabur. Tidak ada yang menyangka, kasus yang bermula dari kematian seorang polisi muda bernama Brigadir Esko Fascarelli kini berubah menjadi kisah kelam tentang keluarga, cinta, dan pengkhianatan. Anton duduk di ruang tunggu sambil menatap layar ponselnya. Berita di media makin liar. Satu keluarga polisi jadi tersangka pembunuhan rekan sendiri. Begitu bunyi headline di berbagai portal. Komentar publik terbelah. Ada yang mengecam, ada yang bersimpati, dan ada pula yang menuduh institusi mencoba menutupi sesuatu. Tapi di balik semua sorotan itu, Anton tahu satu hal. Kebenaran yang sebenarnya masih disembunyikan, bukan oleh pihak luar, tapi oleh keluarga itu sendiri. Sore itu, penyidik utama memanggilnya ke ruangan kecil di lantai 2. "Pak Anton, kami dapatkan hasil forensik tambahan dari TKP," kata penyidik sambil menyerahkan map coklat. Anton membuka lembar demi lembar, dan matanya langsung terpaku pada satu detail, sidik jari pada senjata api yang digunakan bukan hanya milik Rizka. Ada jejak lain, milik Nadia. Anton menutup map itu perlahan. Dalam hati ia berteriak, tapi wajahnya tetap datar. "Apakah Nadia sudah tahu ini?" tanyanya. "Belum," jawab penyidik singkat. "Tapi kami akan memanggilnya kembali malam ini." Sore berubah malam. Hujan turun deras membasahi halaman Mapolres. Air mengalir deras di selokan, seolah ikut mencuci dosa yang menumpuk di balik tembok itu. Di ruang pemeriksaan, Nadia duduk diam. Di hadapannya ada segelas air putih yang tak tersentuh. Anton duduk di sampingnya, mencoba menenangkan dengan tatapan lembut. "Nadia," katanya perlahan, "ada hal yang harus kamu jelaskan." Nadia menatap Anton tanpa ekspresi. "Apalagi yang harus saya katakan, Pak? Semua sudah terjadi." "Tidak," sahut Anton tegas. "Kamu belum bicara tentang malam itu. Kami tahu kamu ada di sana. Kami tahu kamu menyentuh senjata itu." Nadia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya mulai bergetar. "Saya tidak bermaksud membunuh siapapun," ujarnya lirih. "Semua terjadi begitu cepat." Anton diam, membiarkannya melanjutkan. Di luar, suara hujan semakin keras, menutupi setiap helaan napas di ruangan itu. "Malam itu," kata Nadia pelan, "Kak Rizka sedang bertengkar dengan Brigadir Esko. Mereka berdua di teras belakang. Saya dan Bapak berusaha menenangkan. Tapi Esko datang dengan marah, menuduh Kak Rizka menyebarkan sesuatu tentang dia di kantor. Mereka berteriak, lalu Esko mendorong kakak sampai jatuh." Nadia berhenti sejenak. Tangannya gemetar. Ibu berteriak, Bapak memegang bahu Esko agar tenang. Tapi dia malah makin emosi. "Waktu itu pistol di meja tergeletak, entah milik siapa. Saya hanya ingin membuatnya berhenti memukul Kak Rizka. Saya pegang pistol itu, saya arahkan ke udara, tapi tiba-tiba, suara tembakan terdengar." Anton menunduk. "Jadi peluru itu?" Nadia mengangguk dengan mata basah. "Saya tidak sengaja, Pak. Saya tidak bermaksud." Air mata mengalir deras di pipinya. Ia menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi setelah itu, semua panik. Kak Rizka menjerit, Bapak langsung mematikan lampu, Ibu menutup pintu belakang. Kami semua ketakutan. Esko sudah jatuh dan tak bergerak. Bapak bilang jangan bilang siapapun. Kami pikir, kalau Rizka yang mengaku, mungkin dia bisa ditolong karena dia anggota polisi. Anton menarik napas panjang. Semua potongan puzzle kini mulai menyatu. Ia menatap Nadia lama, tanpa kata. Di luar ruangan, penyidik yang menyimak pembicaraan itu saling pandang. Keheningan panjang memenuhi udara.
antara lega karena kebenaran mulai terungkap, dan perih karena tahu betapa besar harga yang harus dibayar keluarga itu. Beberapa jam kemudian, berita resmi dirilis, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa peluru yang menewaskan Brigadir Esko ditembakkan secara tidak sengaja oleh Nadia, adik dari Bribtu Rizka. Namun karena seluruh keluarga ikut menutupi kejadian itu dan berusaha menghilangkan barang bukti, mereka tetap dijerat pasal perintangan penyidikan dan turut serta dalam tindak pidana. Kabar itu menyebar cepat. Di kampung halaman mereka, suasana muram menyelimuti warga. Rumah keluarga Rizka kini kosong. Pintu depan digembok, halaman ditumbuhi rumput liar. Tetangga hanya bisa memandang dari jauh, masih tak percaya bahwa keluarga yang dulu mereka hormati kini berakhir di balik jeruji besi. Anton berjalan keluar dari Mapolres malam itu dengan langkah berat. Ia menatap langit yang masih meneteskan sisa hujan. Dalam hatinya, ia merasa kalah. Kebenaran akhirnya terungkap, gumamnya lirih, tapi tidak ada satupun yang benar-benar menang. Sementara di ruang tahanan wanita, Rizka duduk memeluk lutut, mendengar dari petugas bahwa Nadia sudah mengaku. Wajahnya basah oleh air mata. "Aku janji akan melindungimu," bisiknya pelan, "tapi ternyata aku malah menghancurkan semuanya." Di luar sana, sirene polisi bergaung memantul di antara tembok-tembok lembab, seolah menjadi nyanyian akhir dari sebuah tragedi. Keluarga itu kini tinggal nama, bukan lagi keluarga polisi yang disegani, melainkan keluarga yang namanya akan tercatat dalam sejarah kepolisian Lombok Barat sebagai pelajaran pahit tentang amarah, ketakutan, dan diam yang membunuh. Dan di tengah malam yang sunyi, Anton menulis catatan terakhir di berkas kasus itu. Kebenaran tidak selalu datang sebagai keadilan. Kadang, ia datang terlambat, ketika semua sudah hancur dan tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Dengan itu, kisah keluarga Bribtu Rizka pun berakhir, bukan dengan kemenangan, tapi dengan kesadaran bahwa keheningan dan kebohongan bisa lebih mematikan daripada peluru yang dilepaskan tanpa sengaja.